Jumpa kembali di channel BSFM, bahas soal fisika matematika. Nah, kali ini saya akan coba membahas tentang soal di mata pelajaran fisika SMP, yaitu bagian besaran dan pengukuran. Nah, soal yang pertama yang akan saya bahas ini ya, nomor 1, alat yang digunakan untuk mengukur diameter cincin. Nah, cincin kebetulan bentuknya sangat kecil ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, maka untuk mengukur bagian tengahnya ini ya, kita menggunakan alat ukur bernama jangka sorong, karena bagian atas jangka sorong bisa diselipkan di bagian atasnya begini. Nah, kemudian nanti kita akan bisa mengukurnya. Jadi jawaban untuk soal yang pertama adalah jangka sorong. Oke. Berikutnya, soal yang kedua. Soal yang kedua, ketelitian jangka sorong adalah, kalau untuk jangka sorong ini memiliki ketelitian yaitu 0,01 cm. Jadi jawabannya B ya. Berikutnya, pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat-alat ukur yang digunakan sebagai alat ukurnya ini digunakan sebagai satuan, begitu ya. Jadi jawabannya B. Kemudian yang nomor 4, alat ukur panjang yang memiliki tingkat ketelitian 0,01 mm adalah, kalau 0,01 mm jawabannya adalah mikrometer sekrup, sedangkan tadi jangka sorong 0,01 cm. Nah, berikutnya yang nomor 5, alat yang digunakan untuk mengukur massa suatu benda adalah, kata lainnya adalah menimbang, gitu ya. Untuk menimbang massa suatu benda maka digunakanlah neraca, itu ya. Bahasa fisikanya neraca, bahasa ilmiahnya. Sedangkan kalau bahasa umumnya adalah timbangan, gitu. Iya. Jadi timbangan ini bahasa umumnya, itu bahasa ilmiahnya adalah neraca. Nah, gitu. Baik, itu untuk yang nomor 5. Sekarang kita lanjutkan. Berikutnya yang nomor 6, alat ukur waktu yang biasa dipakai atau yang umum dipakai adalah, ini ya, yang umum biasanya yang B, jam atau stopwatch, gitu ya. Kalau jam itu untuk melihat sekarang ini misalkan jam 1 siang. Nah, sedangkan stopwatch untuk menghitung waktu yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan kegiatan tertentu, misalkan berlari mengelilingi lapangan, atau misalkan menghitung waktu jatuhnya dari bola yang dijatuhkan dari atas, gitu ya, sampai menyentuh tanah berapa detik. Nah, itu tadi stopwatch. Sudah. Berikutnya, yang ke-7, alat ukur waktu yang paling teliti adalah, ini ya, ada jam tangan, jam dinding, jam pasir, dan stopwatch. Jadi, jawabannya yang paling teliti adalah stopwatch. Kenapa stopwatch? Karena stopwatch itu bisa menghitung sampai 1/100 detik ya. Jadi misalkan 7. Nah, kalau di belakangnya biasanya stopwatch itu hasil pengukurannya, begini. Ini untuk menitnya ya. Ini menit. Ini kayak sampai jam. Kemudian di sini ada, ini 1/100 detiknya. Jadi ini 1/100 detik. Maka yang paling teliti adalah stopwatch. Gitu. Sedangkan ini jam
Ini menit. Maaf, ini. Nah, di sini nanti saya ulang ya. Di sini nanti ini jam, ini menit, kemudian ini detik. Nah, sedangkan nanti di sini ada angka kecil lagi. Nah, ini 1/100 detik. Begitu. Jadi jawabannya stopwatch yang paling teliti. Itu untuk yang ketujuh. Berikutnya, untuk yang nomor 8, alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Nah, sudah jelas ya. Jadi jawabannya termometer. Kalau barometer untuk mengukur tekanan udara. Sedangkan C adalah zat cair berupa alkohol. Itu kemudian air raksa. Ini juga merupakan logam cair ya. Kalau yang alkohol ini benar-benar cairan, sedangkan kalau air raksa ini logam cair. Nah, alkohol dan air raksa, sekedar info saja, itu adalah dua zat yang digunakan sebagai pengisi termometer. Gitu ya. Ada termometer alkohol dan termometer raksa. Oke, berikutnya nomor 9. Pengukuran langsung digunakan untuk menentukan kecepatan sepeda motor yang sedang melaju, maka digunakan, nah ini ya. Kalau untuk mengukur kecepatan sepeda motor secara langsung, yang digunakan bukanlah stopwatch. Stopwatch hanya digunakan untuk mengukur waktunya saja. Sedangkan kalau untuk mengukur kecepatannya secara langsung, maka alat yang bisa digunakan adalah speedometer. Gitu ya. Biasanya ini speedometer ini terdapat di dashboardnya sepeda motor gitu ya. Bisa menghitung kecepatannya atau mengetahui kecepatannya sepeda motor itu. Kalau sepeda motor yang kuno biasanya bentuknya jarum. Itu ya speedometernya. Yang seperti begini. Ini ya. Nah, ada jarumnya. Kemudian di sini ada indikator berapa itu ya angkanya. Nah, sedangkan kalau yang sekarang yang sudah modern berbentuk digital gitu ya. Yang angka-angkanya seperti kalkulator. Itu tadi sekilas tentang speedometer pada sepeda motor. Berikutnya yang terakhir untuk video kali ini, pengukuran volume suatu benda yang bentuknya teratur. Nah, kalau yang bentuknya teratur dapat menggunakan ini ya, kata-katanya bentuknya teratur. Dapat menggunakan C, rumus. Sedangkan kalau gelas ukur, gelas berpancuran, sebuah gelas ukur dan gelas berpancuran itu untuk yang bentuknya tidak beraturan. Sedangkan kalau yang bentuknya beraturan, maka digunakanlah rumus. Contoh, misalkan saya punya dadu, gini ya. Nah, misalkan saya punya dadu. Nah, berapa volume dadu ini? Nah, maka volumenya karena dadu bentuknya kubus, maka tinggal menggunakan rumus, yaitu tinggal kita hitung saja volumenya menggunakan rumus dadu bentuknya kubus, maka untuk menghitung volumenya tinggal R kali R kali R atau R pangkat 3, begitu ya. Karena dadu bentuknya kubus. Sebagai contoh, misalkan dadunya ukurannya 1 cm, gitu ya. Nah, rusuknya 1 cm, maka kalau dihitung, maka 1 kali 1 kali 1, hasilnya 1 cm kubik. Ini volume dari dadu tadi. Itu ya, jadi menghitungnya menggunakan rumus. Gitu, kalau bendanya bentuknya teratur. Baik, sekian dulu untuk video pembahasan soal kali ini. 10 soal tentang latihan soal besaran, satuan, dan pengukuran. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Silakan like, komen, dan subscribe.